kabulkanlah doaku ya Tuhan. Thy will is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy will is a lamp unto my feet and a light unto Saudara-saudariku terkasih, inilah sampan, santapan pembangkit harapan, masih bersama saya Pater Domi Kevi, SVD. Tersedia tiket masuk surga. Saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan yang pernah dilakukan orang tua saya tidak bisa saya pakai sebagai tiket untuk melaporkan diri di depan pintu surga, bahwa orang tua saya adalah orang baik, maka izinkan saya masuk surga. Setiap orang perlu membawa kehidupannya sendiri, karena kebaikan keluarga, sedekat atau sekandung apapun tidak bisa dipakai sebagai tiket untuk masuk surga. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bijaksana melihat hal ini. Saudara-saudariku terkasih, kisah 10 gadis yang sedang menantikan mempelai laki-laki digunakan Yesus untuk menggambarkan penantian manusia akan hari kedatangan Tuhan. 5 gadis bijaksana mengerti bahwa menunggu mempelai adalah saat-saat yang penting. Tidak akan ada kesempatan kedua dalam waktu yang cukup dekat. Satu-satunya jalan yang bisa menggagalkan atau memuluskan perjumpaan itu adalah lampu tetap bernyala atau tidak. Lampu padam artinya gagal, lampu bernyala artinya bisa masuk. Maka agar mencegah padamnya lampu, mereka yang bijaksana membawa serta minyak sebagai sumber hidup. Sedangkan 5 gadis bodoh tidak berpikir sejauh itu. Yesus mau menggambarkan bahwa kehidupan kita ini dipenuhi dengan penantian panjang akan hari Tuhan. Kita harus bijaksana memahami hidup bahwa ketika hari Tuhan tiba, kehidupan kita harus didapati dalam keadaan bernyala oleh berbagai perbuatan baik. Oleh karena itu, kebaikan hidup itu tidak hanya pada saat-saat tertentu, tetapi harus sepanjang waktu. Orang-orang bijaksana sadar bahwa kehidupan tidak bisa dipinjamkan. Masing-masing akan diadili menurut hidup yang telah ia lakoni di dunia ini. Sedangkan orang-orang bodoh berprinsip yang penting senang untuk hari ini. Besok dan lusa lain sudah urusannya. Yesus meminta kita untuk hidup bijaksana dalam menantikan hari Tuhan, agar kita didapati dalam keadaan siap sedia. Saudara-saudariku terkasih, Paulus mengkritisi karya penginjilan bahwa kita diutus bukan untuk membaptis atau mengkristenkan orang, tetapi untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus bagi semua orang. Bagi Paulus, kehidupan yang berhikmat atau bijaksana adalah setia memikul penderitaan di dunia ini, karena penderitaan adalah hikmat bagi para pengikut Kristus, sedangkan bagi banyak orang penderitaan adalah kebodohan atau ketiadaan akal budi, karena mereka menganggap mereka pintar menggunakan otak mereka untuk mengakali hidup, tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan akan mengubah hikmat dunia menjadi kebodohan. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan tidak bisa dipinjamkan. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup bijaksana menurut Kristus, yakni setia memikul penderitaan dan kesulitan hidup di dunia ini, karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Berusaha untuk meloncati kehidupan, meloncati salib dan penderitaan adalah awal
dari kegagalan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua.